Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Halo dulur, ya apa kabar rek? Piye kabar recah? Beremah kabar tretan, tak dungakno api-api ya. Selamat malam untuk seluruh finalis Raka Raki Jawa Timur 2024 yang tergabung dalam Irari Talk Challenge grup 8 atau grup terakhir dalam rangkaian Irari Talk Challenge. Irari Talk Challenge merupakan salah satu agenda baru dalam pemilihan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur 2024 yang nantinya seluruh finalis akan diperkenalkan kepada masyarakat luas dan bertujuan untuk mengetahui wawasan, kepribadian, dan harapannya mereka semua bisa memberikan dan juga performa terbaiknya dalam Irari Talk Challenge. Dan tentunya di grup 8 malam hari ini sudah ada 5 kabupaten kota yang bergabung pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa untuk Raka Raki Kota Batu, Raka Raki Kota Madiun, Raka Raki Kabupaten Madiun, Raka Raki Kabupaten Pamekasan, dan Raka Raki Kabupaten Trenggalek. Saya juga menyapa seluruh sahabat Irari dimanapun Anda berada. Jangan lupa memberikan komentar terbaik Anda untuk jagoan dari daerah Anda. Dan jangan lupa memberikan tombol like dan juga subscribe di kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur. Mohon izin Raka, kenalkan nama saya Muhammad Fahris Fazarana, akrab disapa Fahris, berusia 23 tahun, perwakilan Raka, Kota Batu. Selamat malam, perkenalkan saya Raki Salwa, Raki perwakilan dari Kota Batu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Zainur Abdillah atau Raka Zainur, akrab disapa Zainur, perwakilan dari Bumi Pendekar atau Kota Madiun, representasi pemuda Kota Madiun yang berintelektual dan berbudaya. Matur nuwun. Selamat malam, perkenalkan saya Raki Felicia Kolava, perwakilan dari Raki Kota Madiun. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin, saya Ilham Ananda Wahyudi, akrab disapa dengan Ilham, berusia 18 tahun dan berasal dari Kabupaten Madiun. Terima kasih. Baik, selamat malam dulur. Perkenalkan, saya Luh Andana Warih, biasa dipanggil Luh. Saya merupakan Raki perwakilan dari Kabupaten Madiun. Matur suwun. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rajendra Amar Bakhtiar, akrab disapa Amar dari Kabupaten Pamekasan. Hello everyone, perkenalkan nama saya Indi Rona Aisyah, perwakilan Raki dari Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Selamat malam untuk Sobat Irari semuanya. Perkenalkan nama saya Wahyu Nugroho, biasa dikenal dengan Wahyu, usia 23 tahun, perwakilan Raka dari Kabupaten Trenggalek. Matur suwun. Selamat malam, senang rasanya bisa berada di sini. Perkenalkan, saya Fikrita Kristina, perwakilan Raki dari Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan agenda pada malam hari ini, saya akan membacakan peraturan dalam Irari Talk Challenge pada malam hari ini. Untuk yang pertama, peserta wajib memakai pakaian batik, wajib menyalakan kamera, dan wajib menggunakan virtual background. Kemudian peserta wajib menggunakan perangkat, laptop, atau gawai secara individu. Kemudian pelaksanaan kegiatan Irari Talk Challenge akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama tentang personality setiap peserta, sesi yang kedua akan membahas mengenai Irari Jawa Timur, dan berikutnya peserta akan menjawab 1 pertanyaan dalam setiap sesi. Kemudian peserta akan menjawab sesuai dengan urut nomor peserta yang nantinya akan saya bacakan. Dan yang terakhir adalah durasi menjawab maksimal 60 detik dan waktu akan ditampilkan di pojok kanan atas. Jadi saya reminder untuk teman-teman semuanya kemudian bisa melihat begitu ya di pojok kanan atas sebagai bentuk reminder untuk Anda semuanya dalam menjawab untuk memberikan jawaban terbaik nantinya di setiap sesi pertanyaan. Pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, apa karakter dalam diri Anda yang orang lain selalu sadari saat pertama kali berkenalan dengan Anda? Baik, terima kasih Raka. Karakter saya yang terlihat jika saya berkenalan dengan orang adalah tegas. Karakter ini tergambar karena saya memiliki basic merupakan organisatoris dalam 10 tahun terakhir, yang mana saya memiliki ketertarikan dalam bidang pengembangan SDM. Namun, dalam karakter ini, dalam perkembangannya, saya memberikan kontribusi secara aktif pada organisasi dan
program-program yang saya jalankan untuk mengembangkan SDM yang ada di lingkungan saya. Tegas bukan berarti kaku, tapi tegas adalah bijaksana. Sekian, Raka. Terima kasih. Pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, apa kritik terpedas yang pernah Anda terima dan bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kembali lagi, apa kritik terpedas yang pernah diberikan pada saya adalah tentang bagaimana saya pernah bekerja dalam suatu organisasi saat saya duduk di bangku SMA. Namun, saat itu saya menanggapinya dengan legowo dan juga mengingat moto saya, yaitu Kawulo namung satirmo, mobah mosek kersane yang sukmo. Di situ, saya percaya bahwa saya hanya bisa melakukan apa yang saya bisa. Saya bekerja keras, namun meletakkan seluruh keputusan nantinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ, saya meningkatkan kembali kapasitas saya dalam bekerja dan juga saya dapat memahami bagaimana sudut pandang dari teman-teman saya yang lainnya. Begitu, Raka. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, apa perubahan signifikan di dunia yang Anda rasakan dalam 10 tahun terakhir? Jadi yang saya rasakan dalam 10 tahun terakhir di dunia mengenai perubahan, yaitu yang paling menonjol adalah perubahan tentang teknologi dan pergaulan dari anak-anak muda. Mengapa? Karena saya merasakan sendiri sebagai anak kelahiran tahun 2006, saya merasa bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah tergerus oleh zaman, mulai dari bermain secara langsung oleh lingkungan yang sekarang sudah berpindah menjadi bermain gadget bersama, tapi mengurangi komunikasi. Demikian, Raka. Terima kasih. Pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, apa satu hal yang membuat Anda sangat bersyukur di tahun ini? Selama ini saya menyadari bahwa perubahan yang saya dapati itu adalah ketika saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam artian saya berusaha untuk mencapai apa yang saya inginkan, apa tujuan saya mengingat kembali motivasi yang saya inginkan, lalu saya berusaha untuk berkembang dan memaksimalkan potensi saya. Saya bersyukur bahwa saya juga diberikan waktu yang cukup oleh Tuhan dan juga pastinya saya diberikan kemampuan dan waktu yang memungkinkan sehingga saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hingga saat ini, saya berada di sini sebagai salah satu finalis Raka-Raki Jawa Timur 2024 untuk mengembangkan diri saya sendiri dan ikut berkontribusi untuk pemuda-pemudi Jawa Timur. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, selain keluarga Anda, siapakah yang menjadi supporter terbesar Anda saat ini? Terima kasih. Selain keluarga saya, yang menjadi supporter terbesar bagi saya sendiri adalah teman-teman saya dan guru saya. Kenapa teman-teman saya? Karena ketika saya berada di titik terendah, teman-teman saya adalah orang yang selalu memotivasi saya, memberikan semangat dan dukungan bagi saya. Lalu kenapa guru-guru saya? Karena beliau adalah orang-orang yang selalu memberikan ilmunya secara cuma-cuma bagi saya, memberikan semua pengetahuannya bagi saya, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terlebih lagi, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti Raka-Raki Jawa Timur dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang yang banyak. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, siapakah karakter fiksional yang menginspirasi dan memberikan dampak yang besar di hidup Anda? Setiap seseorang pastinya memiliki karakter fiksional atau yang diinspirasikan. Saya sendiri memiliki karakter fiksional seperti ibu saya. Menurut saya, ibu saya merupakan seorang yang sangat bekerja keras, seorang yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga dapat memberikan motivasi kepada saya untuk saya lebih giat dalam berproses untuk masa depan saya yang lebih baik. Maka itulah karakter fiksional saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, dengan maraknya perkembangan teknologi AI, pekerjaan apa yang menurut Anda tidak dapat digantikan oleh AI?
pekerjaan yang tidak dapat digadaikan oleh AI tentunya adalah pekerjaan yang memiliki konsentrasi tinggi, seperti seorang akuntansi tidak akan mungkin bisa digadaikan oleh AI karena perhitungannya akan stabil dan akan benar jika dilakukan secara langsung. Dan AI sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tentunya hal tersebut harus kita lakukan dan kita gunakan secara tepat. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, apa satu pujian yang ingin Anda sampaikan ke diri Anda sendiri saat ini? Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri adalah terima kasih. Mengapa? Karena saya sudah mampu berjuang hingga titik ini. Saya tahu bahwa sampai di titik ini tidak mudah. Saya sudah melalui banyak hal, baik itu senang, sedih, ataupun sebagainya. Salah satu pujian yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih karena sudah mampu melewati hal tersebut. Melalui hal tersebut, saya dapat membentuk diri saya sendiri. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda untuk sesi yang pertama adalah, jika Anda diminta untuk memilih satu lagu yang menjadi soundtrack hidup Anda, lagu apakah yang Anda pilih dan kenapa? Soundtrack lagu yang menarik dan yang bisa menjadi salah satu referensi untuk saya adalah soundtrack lagu yaitu Indonesia Raya. Karena di situ terdapat makna yang luar biasa, karena ada perjuangan para pahlawan yang dulu telah membela bangsa ini sehingga bangsa ini bisa berdiri tegak, bisa merdeka. Nah, itu menjadi salah satu poin yang bisa diambil dari saya sebagai manusia, sebagai anak muda, untuk terus bersemangat, untuk terus memacu diri, dan bisa berkontribusi untuk pemuda-pemudi khususnya di Jawa Timur. Terima kasih. Pertanyaan Anda malam hari ini adalah, jika dapat mengubah masa depan, mana yang akan Anda ubah? Masa depan Anda pribadi atau masa depan orang tua Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, jika saya diberikan kesempatan untuk mengubah masa depan, saya akan mengubah masa depan saya sendiri pribadi karena saya yakin apa yang sudah saya berikan dari orang tua saya adalah titipan yang terbaik dari Tuhan. Masa depan yang selanjutnya adalah mengevaluasi diri saya sendiri sehingga saya memilih untuk mengubah pribadi saya di masa depan. Terima kasih, Raka. Selanjutnya kita beralih kepada sesi yang kedua, di mana pertanyaan akan membahas seputar Irari Jawa Timur. Baik, pertanyaan Anda adalah, siapakah sosok Raka Raki Jawa Timur yang menjadi panutan Anda? Baik, Raka. Ada satu momen yang memperkenalkan saya dengan Raka Dimas, di mana Raka Dimas merupakan sosok Raka yang merupakan aktivis dan juga organisatoris. Sedikit terhubung dengan basic saya, yang mana saya juga organisatoris, begitu pula dengan Raka Dimas. Saya sempat menemui momen di mana saya dan Raka Dimas berdiskusi cukup panjang berkenaan dengan sumber daya manusia. Saya termotivasi sosok Raka Dimas yang bergelut juga di bidang pemerintahan dan juga tetap aktif di Raka Raki Jawa Timur dan berkontribusi secara nyata dengan keaktifan beliau di rangkaian acara pemilihan Raka Raki Jawa Timur 2024. Terima kasih, Raka. Pertanyaan Anda adalah, menurut Anda bagaimana output yang ideal dari gelar atribut berbusana terbaik setelah kompetisi Raka Raki Jawa Timur selesai? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya, output dari gelar atribut Raka ataupun Raki berbusana terbaik adalah dengan pemasaran dari outfit batik terutamanya dari Jawa Timur oleh Raka-Raki tersebut. Karena mereka telah diberikan amanat untuk mempromosikan fashion-fashion yang ada di Jawa Timur. Terutamanya pasti kita mempunyai batik masing-masing daerah. Di situ kita dapat memasarkan lebih luas dan juga menerapkan hexahelix program untuk mengembangkan pariwisata Jawa Timur yang lebih baik. Maka dari itu, saya percaya dengan seluruh peran Raka-Raki Jawa Timur nantinya, kita bisa berkolaborasi untuk memajukan seni, budaya, fashion, ataupun ekonomi kreatif Jawa Timur untuk pariwisata Jawa Timur yang lebih sejahtera. Terima kasih, Raka. Pertanyaan Anda malam hari ini adalah,
Hal apa yang membuat Anda sangat ingin bergabung di Raka-Raki Jawa Timur? Baik, jadi jawaban saya adalah mengapa saya sangat ingin sekali bergabung dengan Raka-Raki Jawa Timur. Saya memiliki seorang role model dari daerah saya yang bernama Raka Raju. Beliau adalah seseorang yang menjadi menjadi banyak percontohan dari hidup saya, yaitu kebaikan beliau dan kontribusi beliau untuk daerah itu sangat besar. Dan di situ beliau adalah seorang Raka yang mana sudah setingkat Jawa Timur dan menjadi perwakilan dari kabupaten kami. Di situ ada rasa bangga dan rasa memiliki daerah itu sangat tinggi. Dan disitulah saya ingin juga berkontribusi sebagai anak muda dan memberikan peran yang lebih banyak daripada role model saya ini. Dan saya sangat terinspirasi dari beliau. Terima kasih, Raka. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, jika Anda tidak berdomisili di Surabaya dan sekitarnya, bagaimana cara yang ideal untuk aktif di Raka-Raki Jawa Timur? Terima kasih. Apabila saya tidak berdomisili di sekitar Surabaya atau di sekitarnya, saya bisa berkontribusi dalam hal lain. Misalnya, saya bisa aktif dalam dunia platform media sosial. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di dunia teknologi. Kita hidup berdampingan satu sama lain dengan teknologi. Maka dari itu, saya percaya bahwa dengan kita menggabungkan Raka-Raki Jawa Timur dengan memanfaatkan teknologi juga, kita juga bisa menyebarkan informasi dan nilai-nilai positif bagi masyarakat di seluruh Jawa Timur. Maka dari itu, saya bisa berkontribusi melalui media sosial dari Raka-Raki Jawa Timur. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, value apa yang ada pada diri Anda yang akan Anda bawa dalam kompetisi Raka-Raki Jawa Timur? Value apa yang akan saya bawa ketika saya berkompetisi pada Raka-Raki Jawa Timur? Yaitu saya adalah orang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Ketika saya mengikuti kompetisi Raka-Raka Jawa Timur, saya otomatis mempunyai target, yaitu menjadi seorang Raka Jawa Timur. Ketika saya menjadi seorang Raka, maka saya harus mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu memberikan kebermanfaatan, menginspirasi orang lain, menjadi contoh untuk orang lain, memberikan banyak sekali motivasi bagi orang-orang di sekitar saya. Maka ketika saya berkomitmen untuk mengikuti kompetisi ini, saya akan memberikan seluruh integritas saya untuk Raka-Raka Jawa Timur dan masyarakat di sekitar saya. Matur nuwun. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda, apakah pemenang Raka-Raki Jawa Timur diperbolehkan untuk menunjukkan kehidupan percintaannya di media sosialnya? Terima kasih Raka atas pertanyaannya. Menurut saya, percintaan merupakan hal yang pribadi atau hal yang privat. Namun, di generasi muda ini banyak seseorang atau muda-mudi yang mengeksplor percintaannya. Menurut saya, ketika menjadi Raka-Raki Jawa Timur, diperbolehkan untuk mengeksplor tersebut. Namun dalam kunci catatan harus sesuai dengan tata krama atau sesuai dengan adat ketimuran di Indonesia. Jadi itulah menurut saya untuk percintaan di Raka-Raki Jawa Timur ini, Raka. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, bagaimana cara Anda memanfaatkan hadiah uang tunai yang akan didapatkan jika Anda memenangkan Raka-Raki Jawa Timur? Hadiah yang saya akan dapatkan nantinya akan saya gunakan untuk kependidikan saya, untuk orang tua saya tentunya. Karena pendidikan dan orang tua saya saat ini adalah dukungan yang utama bagi saya dan akan menjadi suatu dorongan dan faktor yang utama nantinya untuk bisa mendapatkan gelar Raka-Raki Jawa Timur tahun 2024. Terima kasih. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, jika Anda memenangkan kompetisi Raka-Raki Jawa Timur, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembalikan ke daerah asal Anda? Menjadi bagian dari Raka-Raki Jawa Timur tentunya merupakan hal yang luar biasa. Terlebih, jika diberikan kesempatan menjadi pemenang Raki Jawa Timur tahun 2024. Jika saya diberikan kesempatan tersebut, saya ingin mengembangkan advokasi yang saya bawa, yaitu Dulang atau Dukung Ladu Gemilang. Melalui advokasi ini, saya ingin memberdayakan produsen ladu yang ada di Kota Batu, agar kuliner tradisional ini tetap dikenal oleh masyarakat di Kota Batu hingga di kancah Jawa Timur. Tidak hanya itu,
Saya juga berharap nantinya dapat merangkul seluruh pelaku ekonomi kreatif di Jawa Timur untuk tetap mengembangkan ekonominya. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, menurut Anda manakah yang lebih penting, gelar juara atau kontribusi? Jadi penting manakah dari gelar juara dan kontribusi dalam Raka-Raki Jawa Timur? Tentu jawaban saya adalah kontribusi. Karena di dalam sebuah pagelaran seperti Duta Wisata, yang dicari tidak hanya pemenangnya saja, akan tetapi jelas kontribusi yang dapat diberikan untuk suatu duta wisata. Khususnya kalau yang sekarang adalah Raka-Raki Jawa Timur. Nah, kontribusi apa saja yang dapat diberikan, yaitu kontribusi yang nyata, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar daerah kita sendiri dan juga khususnya Jawa Timur. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, bagaimana Anda menghapus stigma tentang Raka-Raki Jawa Timur hanya menjadi penerima tamu dalam setiap kegiatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk menghapus stigma tersebut, kita sebagai Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2024 khususnya, kita harus menunjukkan bahwa penugasan kita tidak hanya untuk sekedar menyambut tamu, tetapi kita memiliki berbagai yang akan kita kerjakan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Raka. Seluruh finalis ke-35 pasang kabupaten kota di seluruh daerah di Jawa Timur telah memberikan performa terbaiknya. Oleh karena itu saya ingin kembali mengingatkan untuk Anda semua, sahabat Irari, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk memberikan komentar positif terbaik untuk jagoan dan daerah Anda. Jangan lupa untuk memberikan tombol like dan juga subscribe di kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Saya, Raka Zidan, pamit undur diri. Terima kasih Wonokromo, Uday Deres, dan Donerimo, Gusti Pangeran Sing Bales. Raka-Raki Jawa Timur, kami Aset Jawa Timur. Sampai jumpa.